Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Gold Dayona, yang isinya tentang vlog aku, dunia matematika dan juga skincare. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian kompetensi dasar 4.1-nya menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Berikut adalah peta konsep pembelajaran dimensi 3. Dimensi 3 mempelajari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Kemudian dari ketiga subbab itu dilakukan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan rumus bantunya, yaitu teorema Pythagoras. Pertama yaitu subbab jarak antar titik. Coba kita perhatikan bangun ruang berikut ini. Yang dinamakan jarak antar titik adalah jarak dari suatu titik ke titik yang lainnya. Misalkan di sini ada jarak dari titik C ke titik E, atau dari titik E ke titik G, dan masih banyak yang lainnya. Selesaikan permasalahan berikut untuk contoh subbab jarak antar titik. Misalkan kamar tersebut digambarkan sebagai kubus ABCD EFGH, ABCD EFGH, dan lampu dinyatakan dengan titik T. Ini adalah titik sebuah lampu. Kemudian jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar adalah jarak titik T ke titik A atau titik B atau titik C atau titik D. Jadi jarak dari suatu lampu ke salah satu sudut kamar itu antara TA atau TB atau TC atau TD. Titik T merupakan titik tengah bidang EFGH, sehingga TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Akan dicari jarak titik T ke titik A. Jarak titik T ke titik A salah satunya dapat dicari dengan segitiga AET. Nah, ini berbentuk segitiga. Karena AE tegak lurus dengan ET, AE tegak lurus dengan ET, maka segitiga AET merupakan segitiga siku-siku yang siku-siku di E. Jadi siku-sikunya di E. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Mari kita selesaikan dengan cara matematis. Ini kita sederhanakan menjadi gambar berikut. Kemudian perintahnya itu siku-siku di titik E. Titik T adalah titik tengah, maka berlaku ET sama dengan setengah EG. Setelah tadi kita lihat yang diketahui suatu kamar berukuran 4 meter dikali 4 meter dikali 4 meter. Maka ukuran setiap sisinya ini ialah 4 meter. Mari kita lihat. Ukuran 4 meternya adalah AE. Di sini berarti AE adalah 4 meter. Kemudian kita akan mencari nilai ET. ET adalah setengah dari EG. ET adalah setengah dari EG. EG ini merupakan diagonal dari bidang EFGH, salah satu diagonal dari bidang EFGH. Maka ET itu sama dengan setengah EG diagonal dari bidang EFGH. Maka 4 akar 2 meter. Maka penyelesaiannya setengah dikali 4 akar 2 adalah 1 dikali 4, 4 per 2 akar 2 meter. 4 dibagi akar 2, 4 dibagi 2, 2. Akar 2-nya ikut saja. Nah, inilah panjang ET, 2 akar 2. Kemudian tugas kita mencari jarak dari T ke A dengan menerapkan rumus Pythagoras. Teorema Pythagoras, yaitu AT kuadrat sama dengan AE kuadrat dijumlah dengan ET kuadrat. Maka nilai AT kuadrat sama dengan AE-nya 4 meter, 4 meter kuadrat, ditambah ET-nya 2 akar 2 kuadrat. Nah, maka nilai AT sama AT kuadrat sama dengan 4 pangkat 2, 4 dikali 4 sama dengan 16. Ditambah, ini mari kita uraikan. Berarti 2 akar 2 dikali dengan 2 akar 2. Ini kita uraikan secara detail. 16-nya tetap 2 dikali
2, 4. Akar 2 dikali akar 2, akar 4. Ti AT kuadrat sama dengan 16 ditambah 4 dikali akar dari 4 adalah 2. T kuadrat sama dengan 16 ditambah 4 dikali 2, 8. Maka nilai AT kuadrat sama dengan 16 ditambah 8 adalah 24. 24. Sekarang kita mencari AT-nya, bukan AT kuadrat. Jika AT dari AT kuadrat menjadi AT, maka 2-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi akar 24. Ini masih bisa kita uraikan. Jadi AT sama dengan perkalian 24. Perkalian yang hasilnya 24 adalah 4 dikali 6. Berarti akar 4 dikali dengan akar 6. Maka AT adalah akar 4 adalah 2. Dan 6, akar 6 tetap akar 6. Maka panjang AT adalah 2 akar 6 meter. Berikut penyelesaian dari soal tersebut. Selanjutnya pada subbab kedua kita akan mempelajari jarak dari titik ke garis. Misalkan ini diketahui suatu bangun ruang kubus. Kita contohkan bahwa jarak dari suatu titik ke garis ialah misalnya dari titik E ke garis FH, atau dari titik H ke garis EG, atau dari titik G ke garis FH, dan titik F ke garis EG. Kita selesaikan permasalahan berikut. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H sebagai berikut. Jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Ini EB. Mari kita gambarkan lebih detailnya jarak titik A ke diagonal bidang EB. Ini gambar lebih detailnya. Sekarang kita selesaikan permasalahan tadi yang ditanya berapakah jarak titik A ke diagonal EB. Berarti ini siku-siku. Nah, mari kita tarik garis tegak lurus ke diagonal EB. Kita berikan titik ini namanya titik I atau titik yang lain. Bisa titik O, bisa titik I, asalkan berbeda dari titik-titik yang sudah diketahui tadi seperti A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya akan kita hitung adalah jarak AI, A ke I. Maka kita akan memakai salah satu segitiga ini. Berarti kita akan memakai segitiga AIB. Nah, segitiga AIB ini yang siku-siku di I. AI-nya yang dicari, AB itu ialah 2 cm tadi, panjang rusuknya, panjang rusuk kubus. Kemudian IB atau BI adalah setengah dari BE. BE adalah diagonal, maka setengah BE adalah 2 akar 2. Nilai BI-nya adalah 1 dikali 2, 2 per 2 akar 2. Jadi nilai BI adalah 2 bagi 2 itu 1 dikali akar 2. 1 kali akar 2 berarti akar 2 cm. Panjang BI ialah akar 2 cm. Kemudian kita terapkan teorema Pitagoras. Yang dicari adalah AI. Maka AI kuadrat sama dengan AB kuadrat, sisi yang panjang, yang paling panjang. AI kan di sini sisi dekat. Maka AB kuadrat dikurang dengan BI kuadrat. Kita bisa langsung keluarkan pangkat 2-nya menjadi AI kuadrat. Jadi AI sama dengan akar AB kuadrat dikurang BI kuadrat. Ini salah satu mempercepat menghitung memakai teorema Pitagoras. Jadi AI sama dengan akar AB-nya itu tadi 2 cm dikuadratkan dikurang dengan BI akar 2 dikuadratkan. Kita selesaikan. Ini sama dengan akar 2 pangkat 2 ialah 2 kali 2 yaitu 4 dikurang akar 2 dikali akar 2 sama dengan akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka nilai AI sama dengan akar dari 4 dikurang 2, 2. Jadi nilai AI ialah 2 akar 2 cm. Berikut penyelesaian suatu jarak dari titik ke
suatu garis. Bab yang terakhir, kita akan membahas jarak dari suatu titik ke suatu bidang. Kan pada gambar berikut ada sebuah kubus, ketahui lagi bidang A, D, G, F-nya. Yang dinamakan jarak dari suatu titik ke suatu bidang ialah sebagai berikut. Misalkan jarak dari titik B ke suatu bidang A, D, G, F. Maka gambarnya seperti berikut. Nah, kita berikan titik lagi permisalan yaitu titik T. Jadi yang dinamakan jarak tersebut adalah jarak dari B ke T. Atau dari titiknya di tempat lain yaitu di C, maka jarak dari C ke T atau D ke T atau A ke T. Berikut adalah contoh dari jarak suatu titik ke bidang. Misalkan diberi 5 T, A, B, C, D dengan alasnya berbentuk persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal antara titik A ke C dan B ke D. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD adalah 6 cm, ini rusuk di alasnya itu 6 cm, maka TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD, yaitu 3 akar 6 cm. Dan tinggi limasnya 6 cm. Sini. Berapa jarak antara titik O dengan titik TBC, titik O dengan titik TBC? Berarti yang ditanya dari O ke suatu titik yang lainnya lagi. Nah, berikut kita lihat gambar lebih detailnya. Nah, ini yang dinamakan titik O ke suatu bidang. Yang dicari adalah O ke Q. Mari simak penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti yang ditanya adalah berapa jarak dari titik O ke suatu bidang di TBC. Nah, ini bidang TBC, kita akan mencari titik di mana jarak dari O ke bidang TBC ini berada. Caranya, kita tarik dulu garis lurus dari titik O tegak lurus ke bidang BC. Kita namakan titik ini dengan titik P. Maka dia akan membentuk garis miring dari T ke P. T ke P. Kita tarik titik O ini tegak lurus dengan garis TP. Nah, berarti di sini jarak titik baru kita beri nama titik Q. Titik Q. Maka yang ditanya itu adalah jarak dari O ke Q. Kita pakai rumus dari Pitagoras. Pertama tadi kita mencari titik yang kita peroleh dari titik O tegak lurus dengan ruas garis B. Maka ditarik garis, diperoleh titik dan diberi nama titik P. Jadi panjang OP adalah setengah AB karena sejajar dengan AB dan CD. Jadi setengah AB, AB-nya tadi 6 cm, maka setengah AB ialah setengah 6 cm. Setengah dari 6 cm adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3 cm. Jadi panjang OP ini 3 cm. Selanjutnya kita akan mencari TO. TO sudah diketahui pada soal. TO sama dengan 6 cm. Yang selanjutnya kita akan mencari TP dari menggunakan rumus Pitagoras. Jadi TP, karena TP adalah sisi miringnya, jadi TP sama dengan akar dari TO kuadrat dijumlah dengan OP kuadrat. Mari kita cari. TO sama dengan 6 kuadrat 6 pangkat 2 ditambah OP 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 ialah 6 kali 6, 36. Ditambah 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 6 ditambah 9 berarti 45. Akar 45. Akar 45 itu adalah perkalian dari akar berapa? 9 dikali akar 5. Akar 9 adalah 3. Berarti 3 akar 5. Ini kita akan mencari jarak OQ. OQ sama dengan OP dikali OT dibagi TP. OP dikali OT dibagi TP. Dengan OP adalah nilainya kita dapat tadi 3 cm dikali
OT atau TO 6 cm dibagi dengan TP 3 akar 5. 3 dikali 6 18 per 3 akar 5. Kemudian penyebut yang memiliki bilangan akar ini kita selesaikan dengan cara dirasionalkan. Caranya adalah 18 per 3 akar 5 dikali dengan penyebutnya 3 akar 5 per 3 akar 5. Kita kalikan 18 dikali 3, 24 akar 5. Kemudian dikali penyebutnya 3 dikali 3, 9, akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25, akar dari 25 adalah 5. Kemudian ini bisa dicoret dengan 9, 9 kali 6 hasilnya 54. Berarti itu sisa 6, ini sisa 1. Jadi yang tersisa adalah 6 akar 5 per 1 kali 5, 5. Hasilnya adalah per 5 akar 5 cm. Berikut adalah penyelesaian dari suatu titik ke suatu bidang.